Halo guys, balik di channel gue. Kali ini gue mau nge-review mobil entry level dari Ferrari. Ntar kita buka dulu atapnya. Nah, kan lebih lega. Ya guys, jadi ini adalah Ferrari California. Ferrari California adalah Grand Touring Sport Car yang mempunyai 2 pintu dengan atap convertible hardtopnya. Ferrari California ini bisa dibilang Ferrari yang unik. Kenapa? Karena pada pertama rilisnya banyak fans Ferrari yang bertanya-tanya, yaitu is the California Ferrari, is the real Ferrari? Karena banyak yang komplain dengan desain yang aneh dan bisa bilang merendahkan kasta brand Ferrari. Tapi ingat, semurah-murahnya, serendah-rendahnya, seaneh-anehnya, ini tetap Ferrari. Tidak bisa dipungkiri. Jadi Ferrari ini adalah Ferrari yang pertama menggunakan mesin V8 ditaruh di depan. Jadi sebelumnya ada Ferrari F430 dan Ferrari 458 Italia yang menggunakan mesin V8 tetapi ditaruh di belakang atau rear engine. Nah guys, sebelum kita membahas Ferrari California ini, kita membahas dulu gimana sih California ini bisa lahir di muka bumi ini. Jadi diawali pada tahun 1957, Ferrari membuat Ferrari 250 GT California Spider. Ferrari 250 GT California Spider menggunakan mesin yang sama dengan Ferrari 250 Tour de France Racing Car yang menghasilkan 236 horsepower dan bertorsi 265 Nm. Nah, setelah perjalanannya pada tahun 1999, Ferrari membuat versi short wheelbase dari 250 GT California Spider. Ya, sekitar dikurangi 200 mm dari panjangnya si 250 GT California Spider yang long wheelbase. Nah guys, setelahnya ada Ferrari 250 GT California Spider. Pada tahun 2008, Ferrari akhirnya memutuskan lagi untuk membuat open top Ferrari lagi, yaitu Ferrari California. Diluncurkan di Paris Motor Show. Ferrari California pada tahun 2008 pertama kali muncul menggunakan mesin V8 4.3 liter engine 7-speed automatic naturally aspirated yang menghasilkan 460 horsepower dan bertorsi 485 Nm. Nah guys, sejalannya waktu, Ferrari California pada tahun 2012 diupdate oleh Ferrari, yaitu ditambahkan bumbu-bumbu mewah oleh Ferrari, seperti mesinnya yang V8 engine itu ditambahkan sekitar 30 horsepower, yaitu sama dengan 490 horsepower, dan bertorsi 505 Nm dari Ferrari sebelumnya. Ferrari juga mengupdate knalpotnya, tidak hanya di mesin. Knalpot Ferrari ini diupdate sehingga kata mekaniknya sih, supaya suara V8-nya lebih terdengar sangar. Dan tidak hanya aksesoris dan mesin, Ferrari juga menyelesaikan masalah pada mesin 4.3 liter V8-nya yang mengalami masalah di crankshaft atau poros ankle-nya yang menyebabkan tiba-tiba mesin V8 Ferrari ini bisa mati, dan itu sangat bahaya bagi pengendara. Yang menyebabkan Ferrari merecall sebanyak 200 unit California, tetapi sekarang setelah diupdate tidak ada masalah lagi sehingga tidak ada recall lagi. Sejalannya waktu dari 2012, Ferrari kan California ini mengalami update. Dan pada tahun 2014 Ferrari California akhirnya facelift, yaitu yang bernama California T. Nah, ada T-nya. T-nya apa? T-nya adalah turbo. Jadi Ferrari California itu masih menggunakan mesin V8 engine tapi ditambahkan twin turbo charge sehingga bisa menghasilkan sekitar 560 horsepower dan bertorsi 755 Nm dari hasil turbo charge-nya. Nah, setelah Ferrari California mengalami facelift yang bernama California T, dan itu adalah sukses. Dan setelah suksesnya Ferrari California T, Ferrari membuat semacam open top juga atau penerusnya dari California ini yang bernama Ferrari Portofino. Jadi Ferrari Portofino masih menggunakan mesin yang sama, V8 engine 4.3 liter yang menggunakan twin turbo charge juga, tapi
mengupdate mesinnya sehingga bisa menghasilkan 600 horsepower dan bertorsi 755 Nm dari hasil turbocharge-nya. Nah, itulah perjalanan Ferrari California ini bisa lahir di dunia ini. Tapi di video ini kita tidak akan membahas Ferrari Portofino maupun California T. Tapi kita akan membahas Ferrari California 30 yang sudah update dari tahun 2012 dan sampai 2014 ini yang ada di sebelah gue ini. Oke, kita langsung bahas aja. Yuk. Nah, kita mulai dulu dari eksteriornya dulu. Kita mulai dari depannya. Kita bahas bumpernya dulu. Nih, kita lihat. Yuk, kita jongkok. Nah, lihat bumpernya. Sangat eksotik sekali ya. Jadi di sini ada grillnya. Terdapat grill yang berbentuk senyum dengan logo kuda jingkrak. Nah, di bawahnya ada front splitter yang berbahan karbon. Ini karbon asli ya, bukan karbon-karbonan. Ini adalah Ferrari. Di sininya juga ada scoop ya untuk pendinginan rem dari angin ya. Kita lihat terus di sini di bumper lagi, kita kembali lagi ke bumpernya. Terdapat sensor parkir. Ada 4 sensor parkir. 1, 2. Kita ke sini. 3 dan 4. Dan kita ke atasnya lagi dari bumpernya terdapat logo Ferrari yang berbentuk kotak ya. Oke, kita setelah dari bumper kita bahas dulu lampunya. Lampunya sudah menggunakan LED headlamp dengan bohlam yang bulat seperti ini dan dengan LED lampu hiasnya ya ada di atasnya dengan LED sen ada di sebelah kanan ini. Dan lampu ini menggunakan housing berwarna hitam. Jadi terlihat seperti luxury car sekali. Ingat ini apa? Ferrari. Kita sekarang lanjut ke kap mesinnya. Kap mesinnya terdapat lekukan dan terdapat di tengahnya ada scoop ya. Ada scoop. Oke, sepertinya segitu saja untuk depannya. Kita lanjut ke sampingnya. Nah, sini. Ayo sini. Ini dia sampingnya. Seperti kalau kalian tahu Ferrari F12, ya ini versi kecilnya ya. Kita mulai dari fendernya dulu. Fendernya ya tadi yang menyatu lekukannya dengan kap mesinnya. Sangat rapi. Ini ada garis sampai belakang sana. Kita lihat di sini ada logo Ferrari ya dengan kuda jingkraknya. Terus di bawahnya ada scoop juga. Di bawah ini ada side mark yang berbentuk bulat kecil. Habis itu kita lihat di spionnya. Spionnya seperti ini ya. Spionnya satu warna dengan warna body, yaitu berwarna Rosso Corsa Red dari Ferrari. Kita lihat di sini handle-nya. Handle-nya model tarik ya. Nih saya buka. Nah, jadi ini pintunya frameless ya. Lihat, sangat rapi. Oke, kita tutup lagi. Kita lihat ke side skirt-nya. Di bawahnya terdapat emblem Pininfarina. Terus kita di sini ada side skirt-nya, ada scoop juga, bolong juga ya. Tidak bolong-bolong bohongan seperti kemarin GT86. Nah, inilah sampingnya ya. Fender belakangnya rapi sekali. Setelah dari samping kita bahas bannya dulu. Kita ke bannya. Kita ban depannya dulu ya, setelah itu belakang. Nah, bannya ini menggunakan Pirelli P Zero dengan ukuran 245 kelebarannya dan ketebalan kita lihat 35 dan menggunakan velg ring 20 dengan palang 5. Dan kita lihat di sini udah memakai BBK atau Big Brake Kits dengan ceramic disc brake ya ini. Dan di tengahnya ada emblem Ferrari berwarna kuning. Dan kita ke belakangnya, ban belakangnya karena lebar beda ya. Nah, dan untuk yang belakangnya masih sama menggunakan Pirelli P Zero tapi dengan ukuran 285/35. Jadi lebih lebar belakang. Kenapa lebih lebar? Karena ini Ferrari kan rear wheel drive. Jadi untuk launch control itu lebih gripnya lebih bagus kalau si ban ini ban belakangnya lebih besar dari ukuran ban depannya. Oke, kita sekarang lanjut ke belakangnya. Nah, belakangnya ini coba dilihat dulu. Wow. Oke, kita mulai dulu dari lampunya. Ini lampunya. Ini adalah backlightnya, sudah LED ya. Dan di sini kan bulat doang,
Di mana sennya dan lampu mundurnya ada di sini. Ini sennya dan ini lampu mundurnya, dan ini rear fog lamp ya. Kita lanjut ke knalpotnya. Nah, seperti yang tadi saya bilang, knalpotnya sudah diupdate untuk yang tahun 2012 dengan berbentuk vertikal, dan nanti kita dengerin suaranya ya. Katanya sih udah diupdate, suara V8-nya terdengar sangar. Kita lanjut lagi ke belakangnya. Nih, di bawah bumper yang cantik ini ada belakang diffuser atau back diffuser ya, yang berbahan karbon ini. Ininya plastik sih, tapi ininya karbon asli, bukan bongbongan. Ingat ini apa? Ferrari. Kita lihat di bumper belakangnya terdapat kamera mundur dengan sensor parkir, ada 4 juga seperti di depan. Dan kita lihat ke atasnya terdapat logo kuda jingkrak yang berwarna krom dengan lampu mundur ya. Ini menyatu ya kalau nyala. Dan di sini kita lihat di kabin belakangnya sini ada tulisan Ferrari. Wow, ini terkenal banget nih. Berbagai Ferrari kayaknya ada. Oke, sekarang kita bahas interiornya. Yuk. Nah guys, kita lanjut ke interior dari Ferrari California ini. Kita buka dulu. Nah, tadi dengan saya yang bilang ini pintunya sudah frameless ya. Nah, kita lihat dulu di joknya dulu. Joknya menggunakan kulit sapi Itali. Katanya sih kulit ini hanya dipakai di 2 brand, yaitu Maserati dan Ferrari. Ini kalau kalian tahu jok Ferrari 458 Italia sama seperti ini ya. Jok ini juga sudah heated bucket seat dan dengan pengaturan elektrik. No, kita lihat naik, turun, mundur. Nah, maju. Terus kita lihat di sini juga di pintunya terdapat speaker berbentuk persegi panjang ya. Ini ada 2. Nah, pintunya juga berbahan kulit ya, seperti sama di joknya. Dan di sini ada panel berwarna piano black untuk menambah kesan sporty karena ini sport car. Dan di handle pintunya ini berbahan karbon asli dengan handle-nya berwarna silver. Terus kita lanjut ke sini ada untuk pengaturan auto retract kaca spionnya. Terus sini ada door pocketnya berbahan kulit juga. Ya, space-nya dikit karena ini apa? Sport car. Oke, sekarang kita lanjut ke dalamnya. Saya masuk dulu. Iya. Wah, alhamdulillah. Masuk sport car harus pantat dulu ya, ingat itu. Saya tutup dulu ya. Nah, kita ke samping kanannya dulu. Di sini terdapat satu ventilasi AC. Terus di bawah ventilasi AC ada pengaturan untuk lampu. Ini automatic lampu ya. Anda bisa menyalakannya auto atau tidak, terserah Anda. Di bawahnya ada switcher untuk auto parking brake ya. Di sini. Jadi di tengahnya kan tidak ada shifter kalau kalian tahu, cuma ada seperti ini dengan panel karbon. Tapi sebelum kita membahas ini, kita bahas speedometernya dulu. Kita lihat di speedometernya, ini berbahan kulit juga berwarna hitam dengan jahitan berwarna hitam. Kita lihat di kanannya ada pengaturan untuk kilometer per hour, terus di tengahnya juga ada speedometer. Di kirinya ada layar, dan pengaturan layar untuk di speedometer ini ada di bawahnya. Ini dia. Ada display head ini ya. Terus ada mode-nya dan lain-lain. Nah, kita sekarang lanjut ke setirnya. Setirnya menggunakan bahan kulit ya, dengan jahitan berwarna hitam. Terus kita ke atas setirnya ada lapisan berwarna atau berbahan karbon. Ini karbon asli. Ingat, ini Ferrari. Terus ada indikator RPM di tengahnya. Terus kita lanjut ke bawahnya. Ke tengahnya ini ada bukan tempat untuk klakson ya. Ini klaksonnya nggak ada. Klaksonnya di mana? Ada di sini. Kita lanjut lagi ke tengahnya. Ada logo atau emblem Ferrari kuda jingkrak yang berwarna kuning hitam. Ini airbag. Terus kita ke tengahnya ada lapisan lagi yang karbon. Terus terdapat engine start. Nah, ini untuk menyalakan mesin saja ya, bukan engine start stop. Stopnya ada di kunci ini. Jadi ini kan kuncinya mode colok, dan jika ingin mematikan tinggal diputar lagi. Kita lanjut lagi, kita ke sampingnya. Samping kanannya terdapat mode. Ini ada mode comfort. Comfort itu mode nyaman atau untuk daily ya. Terus ada mode sport
jadi suspensinya mengeras dan lebih limited powernya lebih dilepaskan. Dan ada ESC off. ESC off ini adalah untuk mematikan ABS dan traction control kalau kalian ingin drift. Cuma saya saranin jangan karena bahaya. Terus kita lanjut ke sininya. Di tengahnya ada panel berwarna hitam dan terdapat 2 ventilasi AC. Kita dari AC lanjut ke sini, ke bawahnya, ke head unitnya yang berwarna silver. Kita lihat di sini volumenya masih berbentuk kompor ya, masih jadul. Terus kita lihat di sini ada aux, ada USB, Navi, menu dan lain-lain. Tapi di head unit ini belum terdapat mode Bluetooth karena ini masih tahun 2014-an. Kita lihat di atasnya tadi ada emblem Ferrari berwarna chrome. Setelah dari head unit kita lanjut ke bawahnya. Bawahnya terdapat tombol warna merah yaitu tombol hazard. Kita coba pencet. Nah, nyala hazardnya. Terus kita dari tombol hazard kita ke tengahnya terdapat pengaturan AC. Ya kalian tahulah AC seperti apa ya. Ini ada auto, ada mode autonya, terus ada pengaturan derajatnya dan lain-lain. Setelah dari sini kita lihat ke tengahnya. Jadi Ferrari ini tidak ada shifternya. Shifternya kan tidak ada. Jadi hanya ada launch control, ada R untuk mundur tinggal pencet, dan ada auto atau automatic. Ini bisa menyalakan automatiknya dan mematikan automatiknya. Dan giginya di mana? Giginya ada di pedal shiftnya. Pedal shiftnya, oh iya tadi saya lupa bahas. Pedal shiftnya ini berwarna berlapis karbon ya. Ini untuk menaikkan dan ini untuk memundurkan. Dan kita lihat di belakangnya setirnya di sini ada seperti biasa untuk mobil Eropa untuk lampu-lampu atau lampu sen ya. Dan terdapat kontrol untuk mengatur cruise control ya. Ini ada plus, recall dan minus. Untuk yang kanannya seperti biasa mobil Eropa yaitu untuk wiper. Nah, unik ya dari setir ini ada pengaturan head unit yang tersembunyi yaitu ada di belakang setir ini ya, kalau kalian terlihat. Oke, kita lanjut lagi ke tengahnya. Tadi seperti yang saya bahas, setelah dari launch, air dan automatic, kita lihat di sini ada panel yang berwarna karbon atau berbahan karbon. Ini karbon asli, ingat ini Ferrari. Tadi saya bilang tidak ada shifter, adanya ini. Dan kita lihat di sini di tengahnya ada logo atau emblem Ferrari yang kuda jingkrak. Terus kita lihat di tengahnya ada tombol untuk membuka atap convertible hardtopnya karena ini Ferrari California. Kita lihat lagi di belakang di sebelah si pembuka atap ada untuk pembuka kaca mobil ini. Ya seperti biasa ya, ini auto window. Terus kita lihat di belakangnya ada tempat untuk ya, ada port ya untuk mengecas dan ada tempat untuk koin ya kecil. Dan selanjutnya kita ke belakangnya. Ada space atau rak atau laci dari Ferrari ini yang berbahan kulit dan dalamnya berbahan suede ya. Ya seperti biasa lah ya. Seperti ini pada mobil umum ya. Terus kita lanjut ke sininya. Dashboardnya berbahan kulit berjahitan hitam dan bawahnya kulit yang satu warna dengan jok dari mobil ini. Kita lihat di sini ada emblem California karena ini Ferrari California. Dan kita lihat di sini ada yang unik, seperti saya bilang ini mobil unik. Di sini ada Ferrari 31 Formula One World Titles. Jadi California ini dibuat pada saat Ferrari F1 memenangkan 31 kali World Champion. Makanya dia dibikin ini, ya. Dan kita lihat di bawahnya. Setelah dari situ, kita lihat di sini ada laci. Nah, lacinya gini ya, bukanya seperti biasa. Ya seperti inilah, space-nya kecil karena ini apa? Sport car. Tutup. Nah. Oke. Kita bahas bawahnya ya. Bawahnya tadi saya lupa. Di sininya nih. Nah, di bawahnya tadi sebelum kita masuk terdapat list atau panel karbon yang bertulisan Ferrari berwarna chrome. Oke, untuk interiornya seperti itu, tapi untuk belakangnya saya tidak akan mencoba ya. Tapi ada yang unik dari belakangnya. Ntar saya keluar dulu. Nah, di sini. Nah, ini untuk apa nih? Ada 2. Ini adalah roll bar. Jadi jika mobil ini amit-amit ya terbalik kalau accident,
ini akan otomatis keluar supaya kepala Anda tetap aman saat atap ini terbuka. Terus kita lihat di tengahnya, jok ini ada bentuk kuda jingkrak. Terus kita lihat di tengahnya, ya ini tegak sekali ya, tidak enak. Saya aja tidak muat. Anak kecil mungkin juga tidak nyaman ya di belakang. Tapi terdapat safety belt ada 2, samping kanan dan samping kiri yang berwarna hitam sama dengan depannya. Nah, sebelum kita membahas mesinnya, kita lihat dulu kabin belakangnya. Saya buka dulu. Ini ada tombol ya untuk membuka kabin belakangnya nih. Nah, itu dia. Dan kita buka dari sini. Ini sudah otomatis. Wah, berat juga ya. Tapi ini sudah hidrolik. Nah, kita lihat tadi ini mobil convertible, jadi atapnya ada di sini ya, tersimpan di belakang. Terus kita lihat di bawahnya, space-nya sini. Nah, di belakangnya terdapat spare wheel atau ban serep yang tipis ya. Jadi aneh juga ya, ban belakangnya lebar sekali, sekitar 285 lebarnya, tapi ban serepnya tipis seperti ini. Dan terdapat pembatas untuk menaruh si atapnya. Kalau kalian lihat di sini ada belt, saya tidak membukanya. Ada dongkrak yang masih diplastiki. Ini adalah dongkrak Ferrari. Ya, space-nya segede ini ya, tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar. Terus di bawahnya lihat di sini. Nah, ini ada ke obeng dan lain-lain ya untuk membetulkan misalnya si mobil bannya bermasalah. Ya, seperti itulah. Oke. Saya tutup dulu. Iya. Harus hati-hati. Nah, oke, kita langsung ke mesinnya. Nah guys, sekarang kita membahas mesinnya, tapi kita lihat dulu buka mesinnya gimana. Ini ada switchernya atau engsel, kita pencet, kita tarik sih. Nah, tuh mesinnya udah kebuka. Kita tutup. Kita lihat, kita buka ya. Karena kameramennya tidak mau membukakan, jadi kita buka sendiri. Caranya gini nih. Ya. Set. Nah, ini sistemnya udah pakai hidrolik ya, jadi nggak usah pakai engsel penyangkut lagi. Kita mulai dari atas mesin dulu. Sudah ada peredam dengan tadi air scoop dari atas, tembusnya di sini. Kita bahas mesinnya. Jadi ini adalah 4.3 liter 7-speed automatic V8 naturally aspirated front mid engine dan penggerak RWD atau rear wheel drive atau penggerak roda belakang dengan fuel system direct injection yang bisa menghasilkan 490 horsepower pada 7.500 RPM dan bertorsi 555 Nm pada 5.000 RPM. Akselerasinya dari 0 sampai 60 miles per hour bisa mencapai 3,8 detik dan top speednya bisa mencapai 121 miles per hour atau 195 km per hour. Nah, kenapa tadi saya bilang front mid engine bukan front engine? Karena kalau kalian lihat mesinnya agak ke tengah dikit ya. Ada di sini, harusnya kan front mid di sini. Nah, kenapa dia disebut front mid engine? Di sini kita lihat di tengahnya berwarna merah ya dengan cat kasar ya seperti mesin Ferrari pada umumnya. Dan di sini ada logo Ferrari dengan kuda jingkraknya dan ada 3 garis dan di sininya ada logo Ferrari. Ya, seperti inilah mesinnya. Oke, daripada lama-lama, coba kita tes suara mesinnya gimana. Yuk. Nah guys, sebelum kita menyalakan mesinnya, ini adalah kuncinya dengan berwarna merah Rosso Corsa Red dengan emblem Ferrari. Oke, kita colokan di sini. Terus kita tekan. Nah, kalian lihat tuh indikatornya semuanya mode comfort nyala semua, door open. Oke, kita pencet rem dulu dan kita nyalakan. 1, 2, 3. Nah guys, sekian review kali ini. Terima kasih untuk Sania Auto Gallery. Alamat dan kontaknya tersedia di deskripsi di bawah video ini. Jangan lupa subscribe, like, share. Jika kalian suka review-review mobil seperti ini, jangan lupa saksikan terus Cibul's Garage.